Ini adalah part ke-25 membaca buku Unlimited Power Kuasa Tak Terbatas halaman ke-166. Orang mempunyai strategi untuk segalanya. Kalau seseorang bangun di waktu pagi penuhnya dengan semangat, ia mempunyai strategi untuk melakukan itu, walaupun mungkin ia sendiri tidak menyadarinya. Tetapi kalau Anda tanyakan kepadanya, mungkin ia akan dapat memberitahu Anda apa yang diucapkannya atau dirasakannya atau dilihatnya yang memicunya. Ingatlah, cara untuk memancing suatu strategi adalah dengan menempatkan sang koki di dapur, yaitu menempatkannya dalam kondisi yang Anda inginkan, lalu sementara ia di sana mencari tahu apa yang ia lakukan sehingga menciptakan dan mempertahankan kondisi tersebut. Anda bisa meminta kepada orang yang mudah bangun di waktu pagi itu untuk mengingat pagi yang spesifik ketika ia cepat dan mudah bangun. Mintalah dia mengingat-ingat hal pertama yang disadarinya begitu terjaga. Mungkin itu adalah suara internal yang mengatakan waktunya pagi, bangun, ayo. Lalu mintalah dia mengingat hal berikutnya yang membuatnya segera bangun. Apakah ia membayangkan sesuatu atau merasakan sesuatu? Ia mungkin menjawab, saya bayangkan diri melompat dari tempat tidur dan mandi air hangat. Saya goncangkan tubuh saya lalu langsung turun. Tampaknya strategi sederhana. Berikutnya Anda perlu mencari tahu jenis-jenis dan jumlah yang spesifik dari unsur-unsurnya. Jadi Anda tanyakan, seperti apa sih suara yang mengatakan waktunya bangun? Apanya sih tentang suara tersebut yang membuat Anda bangun? Mungkin ia akan menjawab, suaranya keras dan bicaranya sangat cepat. Sekarang tanyakanlah, seperti apakah pemandangan yang Anda bayangkan? Mungkin ia menjawab, terang dan bergerak cepat. Sekarang Anda bisa mencoba strategi ini bagi diri sendiri. Menurut saya akan Anda temukan seperti saya sendiri, bahwa dengan mempercepat kata-kata dan bayang-bayangan, meningkatkan volume dan terangnya, Anda bisa langsung bangun. Sebaliknya, kalau Anda kesulitan tidur, perlambat saja dialog internal Anda sendiri dan ciptakan nada-nada menguap, nada-nada mengantuk, maka Anda akan merasa sangat lelah hampir seketika. Cobalah sekarang, bicara sangat lambat seperti orang yang sangat lelah dengan suara yang menguap di kepala Anda. Bicarakanlah tentang betapa lelah menguap Anda itu. Sekarang percepatlah. Rasakanlah bedanya. Intinya, Anda bisa mempelajari model strategi apapun selama Anda tempatkan seseorang dalam kondisi tersebut dan mencari tahu apa prosesnya yang ia lakukan. Dengan urutan bagaimana, kuncinya bukanlah sekedar mempelajari beberapa strategi lalu menggunakannya. Yang terpenting adalah terus-menerus peka terhadap apa yang dilakukan dengan baik oleh sesama, lalu mencari tahu bagaimana mereka melakukannya, apa saja strategi mereka. Itulah maksud dari tujuan mempelajari model. NLP adalah ibarat fisika nuklir, menyangkut pikiran. Fisika berurusan dengan struktur realita sifat dunia. NLP melakukan hal yang sama bagi pikiran Anda. NLP memungkinkan Anda menjabarkan segalanya menjadi bagian-bagian komponen yang menjadikannya efektif. Orang telah menghabiskan seumur hidupnya berusaha menemukan cara untuk merasa betul-betul dikasihi. Mereka telah menghabiskan keberuntungan mereka berusaha mengenali diri sendiri dengan analisis dan membaca lusinan buku tentang bagaimana caranya sukses. NLP memberi kita teknologi untuk mencapai semuanya itu dan banyak sasaran lainnya secara anggun, efisien, dan efektif sekarang juga. Seperti telah kita lihat, salah satu cara untuk memasuki kondisi berakal budi adalah lewat sintak dan representasi internal. Cara lainnya adalah lewat fisiologi. Sebelumnya telah kita bicarakan bagaimana pikiran dan tubuh itu berhubungan secara cybernetik. Dalam bab ini telah kita bahas sisi mental dari kondisi itu. Sekarang mari kita telaah sisi lainnya. Mari kita telaah. Bab ke-9. Fisiologi jalan kesempurnaan. Iblis bisa diusir dari dalam hati dengan sentuhan tangan pada tangan atau mulut. Tennessee Williams. Ketika memimpin seminar, saya
Saya selalu menciptakan suasana gaduh, penuh sukacita, liar. Seandainya Anda masuk pada saat yang tepat, Anda akan menemukan mungkin 300 orang melompat-lompat, menjerit-jerit, mengaum seperti singa, melampai-lampaikan lengan mereka, mengepalkan tinju seperti Rocky, bertepuk tangan, membusungkan dada, berjalan sombong seperti burung merah, mengacukan jempol, dan pokoknya bertindak seolah-olah mereka mempunyai kuasa pribadi yang demikian rupa sehingga mereka sanggup menerangi sebuah kota dengan daya mereka seandainya mereka mau. Apa sih yang terjadi? Yang terjadi adalah sisi lain dari sirkuit cybernetik itu, fisiologi. Kekacauan itu adalah tentang suatu hal bertindak seolah-olah Anda merasa lebih berakal budi, lebih berkuasa, lebih bahagia daripada yang sudah-sudah. Bertindak seolah-olah Anda tahu Anda pasti sukses. Bertindak seolah-olah Anda sepenuhnya berenergi. Salah satu cara menempatkan diri ke dalam kondisi yang mendukung Anda mencapai hasil apapun adalah bertindak seolah-olah Anda sudah sampai ke sana. Bertindak seolah-olah adalah paling efektif ketika Anda menempatkan fisiologi Anda dalam kondisi yang akan Anda masuki seandainya Anda sudah efektif. Fisiologi adalah alat paling ampuh untuk seketika mengubah kondisi, untuk seketika menghasilkan hasil-hasil yang dinamis. Ada pepatah lama, kalau Anda mau berkuasa, pura-puralah Anda berkuasa. Tidak ada pepatah yang lebih benar daripada itu. Saya ekspektasikan orang mendapatkan hasil-hasil ampuh dari seminar-seminar saya, hasil-hasil yang akan mengubah kehidupan mereka. Untuk itu mereka harus berada dalam fisiologi yang berakal budi mungkin, seberakal budi mungkin. Sebab tidak ada tindakan berkuasa tanpa fisiologi berkuasa. Kalau Anda ambil fisiologi yang hidup, dinamis, bersemangat, Anda otomatis mengambil kondisi yang sama. Daya ungkit terbesar yang kita punyai dalam situasi apapun adalah fisiologi. Sebab ini bekerja demikian cepat dan tidak pernah gagal. Fisiologi dan representasi internal itu sepenuhnya berkaitan. Kalau Anda ubah yang satu, Anda langsung mengubah yang lain. Saya suka mengatakan pikiran itu tidak ada. Yang ada hanyalah tubuh. Dan tubuh itu tidak ada. Yang ada hanyalah pikiran. Kalau Anda ubah fisiologi Anda, yaitu postur Anda, pola nafas Anda, ketegangan otot Anda, nada suara Anda langsung mengubah representasi internal Anda dan kondisi Anda. Ingatkah Anda saat ketika Anda merasa betul-betul loyo? Bagaimanakah Anda merepresentasikan dunia ketika Anda secara fisik lelah atau otot-otot Anda lemah atau Anda merasakan sakit entah di mana? Anda persepsikan dunia lain dari ketika Anda merasa telah cukup istirahat, hidup, dan bersemangat. Manipulasi fisiologi adalah alat ampuh untuk mengendalikan otak Anda sendiri. Jadi penting sekali kita sadari betapa kuat ini mempengaruhi kita, bahwa ini bukan variabel yang tidak relevan, melainkan bagian yang mutlak penting dari sirkuit cybernetik yang selalu beraksi. Ketika fisiologi Anda loyo, energi positif kondisi Anda pun loyo. Ketika fisiologi Anda hidup, kondisi Anda pun hidup. Jadi fisiologi adalah pengungkit perubahan emosional. Malah Anda tidak mungkin mempunyai perubahan emosi tanpa perubahan yang relevan dalam fisiologi. Dan Anda tidak mungkin mempunyai perubahan dalam fisiologi tanpa perubahan yang relevan dalam kondisi. Ada dua cara untuk mengubah kondisi, dengan mengubah representasi internal atau dengan mengubah fisiologi. Jadi kalau Anda ingin mengubah kondisi Anda dalam sekejap, apa dong yang Anda perbuat? Ubah saja fisiologi Anda, yaitu pernafasan Anda, postur tubuh Anda, ekspresi wajah Anda, kualitas gerakan Anda, dan sebagainya. Kalau Anda mulai semakin lelah, ada hal tertentu spesifik yang bisa Anda perbuat dengan fisiologi Anda untuk terus mengkomunikasikannya kepada diri sendiri. Posisi pundak yang turun, relaksasi banyak kelompok otot-otot utama, dan yang seperti itu. Anda bisa menjadi lelah hanya karena mengubah representasi internal Anda agar memberikan pesan kepada sistem syaraf Anda bahwa Anda lelah. Kalau Anda ubah fisiologi Anda menjadi seperti ketika Anda merasa kuat, itu akan mengubah representasi internal Anda dan bagaimana perasaan Anda saat itu. Kalau Anda terus memberitahu diri sendiri bahwa Anda lelah, Anda membentuk representasi internal yang membuat Anda tetap lelah. Kalau Anda mengatakan Anda punya sumber-sumber daya untuk tetap sigap menyelesaikan segalanya,
Kalau Anda dengan sadar mengambil fisiologi itu, tubuh Anda akan menjadikannya demikian. Ubahlah fisiologi Anda, maka Anda ubah kondisi Anda. Dalam bab tentang kepercayaan telah saya tunjukkan sedikit tentang efek kepercayaan terhadap kesehatan. Segalanya yang ditemukan para ilmuwan sekarang ini menekankan satu hal, penyakit dan kesehatan. Vitalitas dan depresi seringkali merupakan keputusan. Itulah hal-hal yang bisa kita putuskan untuk kita lakukan dengan fisiologi kita. Biasanya bukan keputusan sadar, tetapi tetap saja keputusan. Tidak ada orang yang secara sadar mengatakan lebih baik saya depresi daripada senang. Tetapi apakah yang dilakukan orang-orang depresi? Kita membayangkan depresi sebagai suatu kondisi mental, padahal depresi mempunyai fisiologi yang sangat jelas yang dapat diidentifikasikan. Tidaklah sulit membayangkan seseorang yang depresi. Orang depresi sering berjalan keliling dengan mata tertunduk. Mereka yang sedang mengakses secara kinestetik dan atau bicara kepada diri sendiri tentang segala hal yang membuat mereka merasa depresi. Pundak mereka dibiarkan turun, nafas mereka lemah dan dangkal. Mereka lakukan segala hal yang menempatkan tubuh mereka dalam fisiologi depresi. Apakah mereka memutuskan menjadi depresi? Jelas. Depresi adalah suatu hasil yang dibutuhkan. Depresi adalah suatu hasil dan dibutuhkan gambaran tubuh yang sangat spesifik untuk menciptakannya. Bahkan Charlie Brown pun memahaminya. Yang mengasihkan adalah bahwa Anda bisa dengan mudah menciptakan hasil yang disebut ekstasi dengan mengubah fisiologi Anda dengan cara-cara. Fisiologi jalan kesempurnaan. Beginilah kondisi depresiku. Nunduk gini. Ketika kamu depresi beda sekali cara kamu berdiri. Biasanya begini. Saat berdepresi begini. Yang terparah bisa kamu perbuat adalah menegakkan tubuhmu dan menegakkan kepalamu tinggi-tinggi. Sebab itu akan membuatmu merasa lebih baik. Yang awalnya kayak gini, ubah postur tubuh begini. Kalau kamu mau menikmati kondisi depresi, kamu harus berdiri seperti ini. Begini aja terus kalau depresi. Yang spesifik, toh apa sih emosi itu? Emosi adalah asosiasi rumit, konfigurasi rumit dari kondisi-kondisi fisiologis. Tanpa mengubah representasi internalnya, yang manapun saya bisa mengubah kondisi seseorang yang depresi dalam hitungan detik. Anda tidak perlu melihat bayangan seperti apa yang ada di benak orang yang depresi. Ubah saja fisiologinya, maka kondisinya pun berubah-ubah. Kalau Anda berdiri tegak, kalau Anda busungkan dada, kalau Anda bernafas dalam-dalam dari dada, kalau Anda menegakkan kepala Anda, kalau Anda menempatkan diri dalam fisiologi berakal budi, Anda tidak mungkin depresi. Cobalah sendiri berdiri tegak, busungkan dada, bernafaslah dalam-dalam, menengadahlah ke atas, gerakkan tubuh Anda, lihatlah apakah Anda bisa depresi dalam postur seperti itu. Akan Anda temukan bahwa itu hampir-hampir mustahil. Sebagai gantinya, otak Anda mendapatkan pesan dari fisiologi Anda untuk menjadi singa, siap dan berakal budi, maka jadilah ia demikian. Kalau orang datang kepada saya dan mengatakan mereka tidak dapat melakukan sesuatu, saya menjawab, bertindaklah seolah-olah Anda bisa melakukannya. Biasanya mereka akan menjawab, saya tidak tahu bagaimana caranya. Maka saya katakan, bertindaklah seolah-olah Anda tahu caranya. Bertindaklah seolah-olah Anda tahu caranya. Berdirilah seperti seandainya Anda tahu bagaimana cara melakukannya. Bernafaslah seperti seandainya Anda tahu bagaimana cara melakukannya sekarang juga. Jadikanlah wajah Anda tampak seolah-olah Anda bisa melakukannya sekarang juga. Begitu mereka berdiri demikian, bernafas demikian, dan menempatkan fisiologi mereka dalam kondisi tertentu, mereka langsung merasa bisa melakukannya. Ini tidak pernah gagal karena daya ungkit yang menakjubkan dari menyesuaikan dan mengubah fisiologi berulang-ulang hanya dengan mengubah fisiologi. Anda bisa membuat orang melakukan hal-hal yang tidak pernah sanggup melakukan sebelumnya. Karena begitu,
mereka ubah fisiologi mereka ubah kondisi mereka. Renungkanlah sesuatu yang Anda bayangkan tidak mampu Anda lakukan tetapi mau Anda lakukan. Bagaimana Anda akan berdiri seandainya Anda tahu Anda mampu melakukannya? Bagaimanakah Anda akan berbicara? Bagaimanakah Anda akan bernafas? Sekarang juga tempatkanlah diri sesuai dengan fisiologi yang akan Anda masuki seandainya Anda tahu Anda mampu melakukannya. Jadikanlah seluruh tubuh Anda memberi pesan yang sama. Jadikanlah cara Anda berdiri, bernafas, dan wajah Anda mencerminkan fisiologi Anda seandainya Anda tahu Anda mampu melakukannya. Sekarang perhatikanlah perbedaan antara kondisi ini dengan yang sebelumnya. Kalau Anda secara sesuai memelihara fisiologi yang tepat, Anda akan merasa seolah-olah Anda mampu menangani apa yang sebelumnya Anda anggap Anda tidak mampu. Itu dulu guys, besok kita akan sambung ke halaman 172. Sekian, bye-bye.